Kembali bersama kami pemirsa, unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di kawasan Patung Kuda dan depan Gedung Parlemen Jakarta. Demo mahasiswa BEM Nusantara di kawasan Patung Kuda Jakarta Selasa sore diwarnai aksi bakar ban. Para mahasiswa berorasi menolak kenaikan harga BBM. Selain tolak kenaikan BBM, massa juga tolak RKUHP. Ya, selain di Patung Kuda, unjuk rasa juga digelar ratusan mahasiswa HMI di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka juga menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. HMI mengaku akan terus menggelar demo dalam beberapa hari ke depan di sejumlah daerah. Ya, guna meredam gejolak kenaikan harga BBM, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. BLT sebesar Rp600.000 diberikan untuk 4 bulan. Ya, BLT diberikan untuk kelompok keluarga yang masuk dalam klasifikasi pemerintah, yakni mereka yang terdampak kenaikan harga BBM dan bukan orang dalam kategori menengah ke atas. Per 3 September kemarin, pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kenaikan harga BBM disebabkan gejolak harga minyak dunia. Presiden Joko Widodo menegaskan menaikkan harga Pertalite dan Solar adalah keputusan yang sulit yang harus diambil agar subsidi BBM tidak hanya dinikmati masyarakat kaya saja. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Ya, imbas dari kenaikan harga BBM bersubsidi membuat tarif angkot di sejumlah trayek di kota Depok ikut naik. Kenaikan tarif angkot ini diberlakukan walaupun belum adanya keputusan dari Organda Kota Depok. Kenaikan tarif angkot di Kota Depok, Jawa Barat sudah terjadi sejak pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada 3 September lalu. Besaran kenaikan tarif angkot berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 sesuai dengan jarak tempuhnya. Meski beberapa penumpang menerima kenaikan tarif ini, namun ada juga yang keberatan. Naik 1.000, biasanya 3.000. Dari mana ke mana? Dari Gang Asem ke sini ke stasiun. Terus Iya. gimana dengan kenaikan ini, Ibu? Pendapatnya gimana, Bu? Ya sangat ini juga sih ya, sangat membebankan kita juga. Harusnya agak diinformasi dulu ya kenaikan bensinnya. Ada ke pemerintah seperti apa sih, Bu? Ya janganlah kalau untuk angkot umum ya dinaikkan harganya, terus bensin juga janganlah untuk umum ya, untuk kendaraan umum. Walaupun sejumlah sopir sudah menaikkan tarif sepihak, namun ada pula beberapa sopir yang masih menunggu keputusan pasti dari pihak Organda Kota Depok. Ya gimana ya? Ya mudah-mudahan sih naik aja tarifnya. Gimana pun harus naik. Soalnya kan kalau kita naikin nggak mungkin lah. Kita terkomplain sama orang kan, sama penumpang gitu. Dengan naiknya harga BBM, sopir dan penumpang berharap adanya ketetapan harga yang pasti dari pemerintah Kota Depok ataupun pihak Organda. Hal ini guna mengantisipasi agar tidak terjadi selisih paham. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, dan kurang dari sebulan sejak menyatakan siap mencegah kenaikan harga BBM subsidi dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi akhirnya terpaksa dan menyerah sepakat menaikkan harga BBM awal bulan ini. Keputusan ini diikuti dengan penyaluran bantalan sosial bagi masyarakat miskin guna meredam gejolak akibat kenaikan harga BBM. Kita akan bahas bersama Fitra Faisal Hastiadi, pakar ekonomi Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore Mas Fitra. Waalaikumsalam. Mas Juno, selamat sore. Salam sehat. Kita tahu ini pemerintah akhirnya menyerah dengan alasan tadi membengkak APBN dan juga
karena situasi geopolitik dan pasar global. Bagaimana Anda melihat keputusan ini secara general terlebih dahulu? Ini keputusan yang memang harus kita ambil ya, karena seperti Mas Jono tadi sampaikan, iklim geopolitik adalah iklim yang tidak bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol adalah data. Data apa? Ya. Data kesejahteraan sosial, data kemiskinan, yang mana kita kontrol kenapa? Ketika ada dampak penyesuaian harga, maka inilah yang bisa kita kontrol. Bagaimana efek kenaikannya ini tidak kemudian terlalu membebani masyarakat. Yang kedua adalah kita sudah melihat juga bahwa subsidi energi dan juga dana kompensasi ini kan lebih banyak dinikmati oleh golongan yang mampu ketimbang yang miskin. Akhirnya ya ini adalah suatu proses reorientasi anggaran di mana yang paling membutuhkanlah yang paling banyak mendapatkan, begitu Mas Juno. Oke, kalau kita lihat juga menaikkan harga BBM ini juga punya resiko. Kita tahu ada multiply effect di belakangnya dan ada BLT, tapi tadi diberikan pemerintah untuk hanya 4 bulan. Ada yang menyatakan bahwa 4 bulan tidak cukup karena efek ini akan terasa hingga mungkin 1 tahun ke depan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya rasa 24 triliun yang kemarin sudah dianggarkan pemerintah dan bahkan sudah dikeluarkan ini bukan berhenti di situ saja, karena kan kita ada potensi menghemat anggaran hingga ratusan triliun, sehingga potensi pengalihan anggaran itu masih terbuka, gitu ya. Dan dalam beberapa simulasi memang menunjukkan bahwa kenaikan 30% ini ya setidak-tidaknya kalau misalnya menurut perhitungan kami itu minimal keluar 36 triliun sampai 45 triliun untuk kemudian memberikan efek kompensasi yang memadai untuk kelompok masyarakat rentan dan juga kemudian menengah ke bawah. Nah, ini saya rasa adalah baru permulaan saja, karena biar bagaimanapun pemerintah sekarang kan sedang melakukan konsolidasi fiskal, ya, reorientasi anggaran dan seterusnya, begitu Mas. Baik, tapi kalau 4 bulan Mas, apakah cukup menurut Anda untuk meredam efek ini hanya dalam waktu 4 bulan? Simulasi kami menunjukkan bahwa ini tergantung ya, tentu sangat tergantung pada dinamika eksternal juga. Tetapi setidak-tidaknya di akhir tahun ini kita masih melihat bahwa 4 bulan sampai 6 bulan, idealnya 6 bulan ya disalurkan. Artinya anggaran 24 triliun bisa kemudian bertambah lagi menjadi tadi yang saya sampaikan 36 sampai 40 triliun. Ini saya rasa masih oke untuk tahun ini ya. Untuk tahun depan kita masih belum pasti kan. Ada iklim geopolitik yang juga kita tidak bisa kita duga. Tetapi kalau kita melihat tekanan eksternal sekarang, sudah ada proses demand destruction secara global. Jadi pengetatan moneter dan pengetatan fiskal yang terjadi di mana-mana, terutama terjadi di negara Amerika Serikat dan juga Eropa, ini sebenarnya sedikit banyak melambatkan demand global. Dan pada akhirnya tekanan pada komoditas atau harga-harga komoditas global saya rasa juga akan mulai menurun. Tetapi itu saya rasa baru mulai tahun depan. Karena menjelang akhir tahun biasanya konsumsi energi akan meningkat karena memasuki musim dingin, itu adalah permintaan energi yang berada pada peaknya, sehingga mungkin akan ada tren kenaikan juga sesaat sampai kemudian akhir tahun. Tapi saya rasa untuk forecast di tahun depan ini sudah mulai melandai turun karena apa? Demand-nya sudah mulai melambat juga. Begitu, Mas Jadi Juni. itu forecast-nya ya untuk sementara. Tapi lagi-lagi saya yakin semua sangat dinamis ya, Mas Fitra ya, bahwa kebijakan-kebijakan ini bisa sangat dirubah ketika kita lihat bahwa situasi nanti seperti apa. Kalau menarik tadi Anda menyebutkan di awal bahwa keputusan ini cukup baik karena tadi BBM bersubsidi ini banyak yang menikmati, bukan yang berhak seperti itu ya. Banyak orang kaya yang tadinya harusnya tidak menikmati harga BBM subsidi. Kalau dinaikkan, apakah sebenarnya possible ketika awal mungkin tidak perlu dinaikkan tapi pembatasan? Karena kita tahu ada hal seperti ini, dan juga kalau dinaikkan kan kita tahu Mas, BBM ini kan bukan hanya masyarakat menengah ke bawah. Ada UMKM juga menggunakan BBM ini. Apakah ada opsi pembatasan juga sebenarnya bisa diterapkan selain menaikkan dari pandangan Anda? Sangat bisa, tapi biar bagaimanapun tentu perlu ada juga pengkonsolidasian dari isi anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa sebenarnya melakukan tadi subsidi atau reorientasi lebih kepada transportasi umum misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya di kuartal kedua kemarin pertumbuhan ekonomi kita juga banyak ditopang oleh sektor transportasi, logistik dan pergudangan yang mereka satu sektor ini sendiri saja itu bisa tumbuh 20%. Dan oleh karenanya saya rasa selain mengkompensasi masyarakat menengah ke bawah yang 24 triliun tadi, kita juga kemudian bisa memberikan insentif industri kepada sektor-sektor yang memang terdampak paling signifikan, yang juga akan memberikan forward dan backward linkage atau yang
yang tadi disampaikan oleh Mas Juno, dampak yang luas gitu ya ke sektor-sektor yang lain. Seperti misalnya ketika kita melihat kasus di Eropa, Jerman misalnya ya, itu banyak memberikan subsidi kepada transportasi umum. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita lakukan. Caranya bagaimana? Nah, tadi kita juga sempat lihat di tayangan bahwa ada dispute ya antara driver angkot dan juga saya rasa juga ada driver online yang juga bingung ya. Ini harga akan segera dinaikkan atau tidak, atau tarif akan segera dinaikkan atau tidak. Yang ideal menurut saya adalah mereka tidak menaikkan tarif. Tapi kan pasti akan ada tekanan dari sisi ongkos, karena mereka harus beli pertalite. Caranya bagaimana? Caranya adalah pemerintah memberikan diskriminasi harga untuk kemudian angkot dalam hal ini yang plat kuning bisa dikelola oleh Organda, kemudian ada online dikelola oleh operator atau aplikator kendaraan online yang mereka sebenarnya terlebih di aplikator online meskipun mereka bukan plat kuning, tapi kan database-nya sudah sangat memadai. Sehingga ini bisa diberikan diskriminasi. Mereka tarifnya tidak dinaikkan, kemudian diberikan semacam subsidi tambahan sehingga mereka untuk kasus tadi transportasi umum, kendaraan online dan juga kendaraan UMKM, nanti kita akan sepertinya ini akan secara teknis bisa dilakukan. Itu bisa membeli Pertalite atau BBM dengan harga sebelum disesuaikan yaitu 7.650. Nah, hitungan kami ini ada tambahan lagi sekitar 20 triliun. Jadi on top yang 24 triliun ini ada subsidi tambahan ke industri terutama transportasi umum 20 triliun lagi, dan saya rasa ini tidak atau belum terlalu membebani anggaran juga karena potensi anggaran yang dihemat akibat dari pengalihan subsidi energi tadi itu bisa sampai ratusan triliun, Mas Juno. Baik, menarik ini soal diskriminasi harga ini bisa jadi opsi ya untuk angkutan umum, transportasi umum, dan tadi kalau kita lihat ini juga bisa jadi celah untuk solusi bagaimana masyarakat yang memang sangat terdampak paling tidak bisa ada sedikit way out seperti itu ya Mas Fitra ya, kalau kita lihat mensiasati harganya. Nah, kalau kita lihat masalah BBM ini sebenarnya sangat klasik bahwa kita bicara impor, ketergantungan impor dan belum bisa produksi dalam negeri. Ya, seperti itulah kira-kira. Kedepannya, apa yang harus dilakukan pemerintah, Mas Fitra, terkait ini? Saya rasa ini kita memiliki spektrum kebijakan di jangka menengah panjang. Dalam arti ini kita bisa memanfaatkan momentum pengalihan energi. Jadi energi terbarukan ya, renewable energies ini sebenarnya mendapatkan momentum sehingga kita bisa kemudian membangun infrastrukturnya ke arah sana, tidak lagi tergantung fossil fuel yang sangat volatile dan di mana kita tidak memiliki keunggulan komparatif di sini. Ya, di mana sekarang kita cuma produksi 600.000 padahal konsumsi 1,6 juta per hari gitu. Artinya ini kita tekor terus dalam hal ini agar kan tidak bisa kemudian dibuat tekor terus ya, pada akhirnya kita harus berbicara mengenai reorientasi anggaran, fokus kepada tempat-tempat yang jauh lebih produktif di mana selama ini subsidi produk selalu kemudian menimbulkan bias, selalu menimbulkan kebocoran dan kemudian efek leverage terhadap pertumbuhan ekonomi sangat terbatas sehingga bisa kita alihkan ke sektor-sektor lain yang lebih produktif, misalnya salah satunya membangun infrastruktur di bidang renewable energies dan juga industri atau ekosistem yang kemudian melatar belakang itu semua, Mas Juno. Menarik. Dan saya dengar juga kemarin bahwa dari KSP ya ada keterangan bahwa dengan ada kenaikan ini, tapi kita lihat juga JPS dinaikkan seperti itu anggarannya 20 atau 30%. Anda melihat bagaimana bantalan-bantalan yang disiapkan pemerintah untuk tahun depan ini untuk antisipasi cukup baik kah? Masih sangat memadai ya, kecuali tentu ada hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi dalam hal ini saya rasa forecast anggarannya masih cukup dan untuk masyarakat menengah ke bawah kalau kita lihat ya di lapangan, kalau Mas Juno mungkin dengan teman-teman yang melakukan semacam ethnographic interview, itu akan banyak juga yang menemukan bahwa mereka mendapatkan justru bantuan ya. Akhirnya ketika BBM itu dinaikkan, mereka justru merasakan manfaat dari penggunaan anggaran karena mereka selama ini merupakan pencilan saja, yaitu cuma 20% dari konsumsi misalnya BBM, sementara 80% itu dikuasai oleh menengah ke atas. Tapi sekali lagi kaum BLT yang menengah ke bawah memang sudah dikompensasikan dengan BLT dan juga kemudian bansos. Nah, yang jadi masalah kan yang menengah ini, yang menengah yang juga kemudian rentan miskin. Bagaimana caranya? Ya tadi balik lagi ke skema bagaimana kita menjaga supaya sektor-sektor produktif tetap terjaga, misalnya transportasi umum, dan kemudian tidak memberikan dampak yang luas. Nah, salah satunya adalah yang sekali lagi saya sampaikan adalah diskriminasi harga. Ini adalah salah satu alternatif.
ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sehingga kemudian masyarakat yang menengah yang sebenarnya tidak mendapatkan kompensasi ini juga mendapatkan kompensasi secara tidak langsung dengan cara seperti itu. Ya, karena ada benang merahnya ya tadi bagaimana angkutan umum, ojek online gitu dan masyarakat menengah yang tadi yang rentan miskin seperti itu. Mas Fitra, terima kasih sekali atas waktunya dan juga insight-nya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Sama-sama Mas Bimo, terima kasih.